Drama singkat. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggota Eka Lubis sebagai narator dan Daud, Intan sebagai Samuel, Wardin sebagai Saul, Rizka sebagai Akis dan pengawal, Kezia sebagai wanita peramal. Selamat menyaksikan. Kitab 1 Samuel. Pada waktu itu, orang Filistin mengarahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Berkatalah Akis kepada Daud, Ketahuilah baik-baik, engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Baik, engkau akan tahu apa yang diperbuat hambamu ini. Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku mulai hari ini sampai selamanya. Siap. adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel meratapi dia dan telah menguburkannya di Rama kotanya. Saul menyingkirkan para pemanggil arwah. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Kemudian Saul memanggil pengawalnya menghadap dia. Oh, Ya yang mulia, carikanlah bagiku seorang perempuan pembacit arwah. di Endor ada seorang perempuan yang mampu mengambil anak. Lalu menyamarlah Saul dengan mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia bersama dua orang itu. Selama perjalanan ditempuh, hari semakin petang. Hingga pada malam hari, sampailah mereka pada perempuan itu, dan berkatalah Saul kepada perempuan itu, Menenunglah bagiku dan perantara arwah. Panggillah seseorang yang namanya kusebutkan kepadamu. Tentulah engkau mengetahui apa yang telah diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri seluruh roh peramal, bahkan pemanggil arwah. Lalu mengapakah engkau memasang jerat terhadapku untuk membunuh aku? Tuhan yang hidup, tidak ada sedikit pun masalah yang tertimpa kepadamu atas perkara ini. Siapakah dia? Nama yang harus kusebutkan untuk muncul di hadapanmu? Panggillah Samuel. Mengapa engkau menipu aku? Engkau itulah Saul. Jangan takut, tapi apa yang kamu lakukan? Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam diri. Seperti apa rupanya? Dia adalah seorang pria tua berselubungkan jubah. Saul mengetahui bahwa itu Samuel dan sujudlah dia. Mengapa engkau menggangguku dengan memanggilku muncul? Aku sedang dalam keadaan terhimpit. Orang Filistin menyerang aku dan Tuhan telah undur daripadaku. Ia tidak mendengar aku lagi, baik lewat perantara nabi maupun lewat mimpi. Untuk itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahu apa yang harus aku perbuat. Mengapa engkau bertanya kepadaku? Bukankah Tuhan sendiri telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan melakukan itu kepadamu sesuai dengan yang difirmankannya, dengan perantaraanku. yakni Tuhan telah mengambil kerajaan itu daripadamu dan telah memberikannya ke tangan orang lain, yakni kepada Daud. Rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu.
datanglah perempuan untuk memberikan ia makan. Lihatlah budakmu ini, yang telah mendengarkan permintaanmu dengan mempertahankan nyawaku dan mendengarkan apa yang kau katakan padaku. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan sepotong roti, agar punyalah engkau kekuatan saat engkau berjalan pulang. Aku tidak mau mati. Ketika para pegawai serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkanlah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai untuk makan bersama. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus mengasihimu. Berikut adalah refleksi pribadi per kelompok. Halo, saya Kak Lubis dengan NIM 0174220017. Dari kisah 1 Samuel 28, saya belajar bahwa seringkali saya memaksa kehendak Allah. Saya berupaya untuk melakukan apapun harus sesuai dengan kehendak saya tanpa kehendak Allah. Oleh sebab itu, usaha yang saya lakukan itu sia-sia ataupun gagal. Saya sering lupa bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, yang tidak dapat diperintah oleh siapapun. Oleh sebab itu, saya berdoa dan mohon ampun kepada Tuhan karena saya sering memaksa kehendak Allah. Bahwa saya tahu rancangan Allah lebih baik daripada rancangan yang saya buat. Terima kasih. Refleksi pribadi, saya selalu membuat kesalahan dan ketika kesalahan tersebut ditegur oleh Tuhan, saya tidak merubahnya, tetapi saya malah membuat kesalahan tersebut makin besar dan saya tidak meminta pertolongan kepada Tuhan ataupun meminta ampun kepada Tuhan. Dengan kisah ini saya sadar dan mencoba untuk tidak mengulangi kesalahan saya seperti kesalahan Saul yang tidak meminta maaf kepada Tuhan tetapi malah meminta pertolongan kepada Allah yang telah meninggal. Saya Siwalin Harefa dari Indonesia Farmasi 2022. Yang menjadi refleksi saya dari ayat Alkitab yang telah di roleplay, ketika saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang dianjurkan Tuhan, maka saya akan mendapat kesulitan-kesulitan dalam menjalankan aktivitas hidup saya. Terima kasih. Melalui kitab Samuel ini, saya diingatkan kembali untuk tidak mencari solusi yang lain ketika Tuhan belum menjawab saya. Jangan sampai mencari dukun ataupun peramal ketika tidak sembuh-sembuh dari suatu penyakit. Namun harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan indah dalam hidup saya. Karena Tuhan memiliki beberapa cara untuk menguji iman dan kepercayaan. Baik, perkenalkan, nama saya Kizi Rahel, saya dari D3 Farmasi, dan di sini saya akan menyampaikan refleksi pribadi saya melalui 1 Samuel 28. Di sini saya mendapat refleksi insight baru dari ayat 5 dan 6. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Di sini saya boleh melihat kalau Saul yang awalnya adalah seorang raja yang diurapi Tuhan menjadi seorang raja, tapi pada akhirnya kita boleh melihat bahwa Saul itu meninggalkan dan ditinggalkan Tuhan, sehingga di saat Samuel mati dan di saat dia melihat bahwa pasukan Filistin ingin menyerangnya, hatinya sangat gemetar. Walaupun dia sudah berdoa dengan sangat kepada Tuhan, nyatanya Tuhan sudah lepas tangan dari kehidupan Saul. Dan jika boleh melihat alasan dibalik kenapa Tuhan benar-benar meninggalkan Saul, jika saya memikirkannya, ada 3 hal setidaknya yang saya temukan mengapa Tuhan tidak mendengarkan Saul. Dan seringkali itu juga yang terjadi dalam kehidupan saya atau mungkin di sekitar saya, di mana kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi seringkali kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Mungkin pertama di sini ada karena dosa-dosa kita, seperti yang dikatakan Yesaya 59 ayat 1-2. Dan kedua, karena kehidupan keluarga kita atau kehidupan kita dengan orang lain yang nggak beres. Terus yang ketiga itu mungkin dikarenakan memang apa yang kita doakan untuk minta sama Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita, itu memang bukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan punya rencana lain di luar apa yang kita rencanakan.
Jadi melalui kehidupan Saul ini, di mana dia sudah benar-benar berbalik 180 derajat dari rencana Tuhan, di mana Tuhan sudah lepas tangan dan di mana Tuhan tidak menjawab doa Saul, itu membuat saya berpikir kadangkala saya mungkin ada di tempatnya Saul, di mana saya berdoa sama Tuhan, tapi saya tidak merasa doa saya dijawab. Dan melalui kehidupan Saul ini saya mengoreksi diri saya kembali kemungkinan mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya, yaitu mungkin karena dosa-dosa saya, atau mungkin dengan kehidupan saya dengan keluarga, atau kehidupan saya dengan orang lain, mungkin kehidupan sosial saya intinya. Terus yang ketiga, mungkin apa yang saya benar-benar inginkan ini emang benar bukan apa yang Tuhan mau yang terjadi dalam kehidupan saya. Seperti itu. Terima kasih.